setelah pensiun itu merasa hening, merasa rumah terasa lebih sepi dan bahkan merasa tidak dibutuhkan gitu. Dan pertanyaan saya, apakah perasaan seperti itu wajar gitu? Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk memberikan perhatian. Yang pertama, bahwa sesungguhnya kesehatan itu bisa dilihat dari dimensi fisik, dimensi rohani, mental, dimensi sosial, dimensi finansial. Ini yang sering kali dilupakan. Dan terakhir dimensi spiritual. Secara singkat, kalau menurut panduan dari Kemenkes terakhir tahun 2005 yang juga dari sebagian di Puskesmas itu bahwa tujuan untuk itu adalah lansia yang smart. Lansia yang smart itu ya sehat, mandiri, aktif dan produktif. Melalui 4 hal, yaitu yang pertama screening secara rutin, lalu gizi seimbang, aktivitas rutin yang memadai sesuai kemampuan, dan terakhir adalah pemeriksaan kesehatan secara periyodik, terutama menyangkut tensi, gula darah, dan itu untuk kesehatan fisik. Sedang kesehatan rohani, kesehatan mental ini juga perlu menjadi perhatian. Oleh karena seringkali kita itu kalau sudah selesai, seolah-olah semuanya selesai. Padahal belum. Jadi secara mental kita harus jaga kesehatan mental. Kesehatan mental itu sesuai dengan tumbuh kembang kita, usia bertambah, literasi bertambah, pendidikan bertambah, itu akan berubah menjadi suatu kondisi yang matang untuk sehat dalam rohani. Dan yang sehat rohani ini membuat keseimbangan antara etis dan etos. Etis itu adalah sikap perilaku kegiatan sehari-hari yang dilandasi oleh kondisi setempat. Apakah itu ada budaya dan kebiasaan, itu etis. Kalau etos itu adalah kegiatan sehari-hari yang dilandasi untuk dilandasi dengan hubungan antara manusia dan sang pencipta. Atau dengan kata lain, etos itu sikap perilaku kegiatan sehari-hari yang dilandasi. Lalu yang ketiga, sosial. Ini juga tidak boleh dilupakan sosial ini. Karena di sini dengan interaksi antar manusia dalam skala tingkatan dan tidak dibatasi oleh apa itu ras, apa itu suku, apa itu bahasa dan sebagainya, itu sehat sosial. Sehat sosial itu akan membuat 4 hal. Yang pertama adanya kepedulian. Yang kepedulian ini penting sekali. Kepedulian ini sebagaimana ada gambaran demikian bahwa bunga itu menyebarkan harumnya bukan untuk dirinya sendiri. Matahari bersinar bukan untuk dirinya sendiri, dan hubungan bantu membantu manusia itu adalah aturan alam. Manusia berbahagia itu baik, tapi lebih baik lagi kalau membahagiakan orang dengan berbagi. Yang kedua, empati. Jadi dengan sehat empati, menjaga perasaan orang lain. Kalau sang sakit, orang sakit kepala, biasa
rasa video itu enggak. Iya. Begitu. Iya. Nggak ada empati, terasa bahwa merasakan bagaimana rasa orang lain. Yang ketiga solidaritas. Solidaritas ini yang untuk ini makan bersama, reuni goes bersama, nyanyi bersama, itu semua adalah kondisi untuk bersama solidaritas. Yang terakhir adalah membuat toleransi itu jangan melakukan orang lain sebagaimana engkau tidak mau dilakukan. Itu toleransi. Jadi ini penting untuk dipelajari. Nanti kita jalan simpulnya. Kemudian finansial. Sehat finansial ini seringkali dilupakan juga. Padahal sehat finansial ini sangat penting. Itu yang seringkali membawa seseorang tidak mau bergaul karena merasa ada kekurangan di dalam ekonomi. Finansial ini harus sehat. Dengan pengertian pertama itu harus tidak besar-pasak daripada ini penting. Yang kedua harus punya tabungan untuk masa depan. Seringkali orang tua itu siapa ya jangan itu putranya ya jangan kalau itu bahasa Jawa apa ya mengharapkan ya atau menggantungkan ya itu anak-anak tidak bisa. Jadi orang tua itu harus lansia itu harus mandiri, harus tidak jadi beban. Itu penting, tidak jadi beban. Karena kalau jadi beban ya nggak bisa, karena anak-anak itu beda dengan orang tua. Kalau orang tua sepasang bisa menjaga 7 anak, tapi 7 anak nggak bisa menjaga satu saja, apakah ibu atau bapak. Jadi kita tidak boleh berharap pada anak. Kita harus punya menjaga tabungan, apakah investasi, asuransi dan sebagainya. Ini yang harus lalu terakhir ada spiritual. Spiritual itu abdominal. Jadi abdominal itu horizontal dan hubungan vertikal. Itu yang harus dijaga. Kesimpulan dari 5 dimensi tadi adalah yang pertama, lansia itu tidak boleh merasa menjadi beban atau dia menempatkan diri menjadi beban. Yang kedua, lansia itu tidak boleh berpikir bahwa semua sudah selesai. Aku ya proses semua, nggak usah melak-melak. Itu tidak boleh. Jadi kalau ditanya apakah orang tua lansia itu masih punya tujuan, masih. Tujuannya ke depan apa? Menuju pulang. Itu harus disiapkan. Jadi tidak boleh terus menutup diri. Tetap harus berhubungan sosial. Yang ketiga, atur finansial. Dan itu tidak gampang. Hidup sederhana itu tidak gampang. Hidup sederhana itu gaya. Kalau keadaan sederhana itu kepeksa. Beda ini. Jadi apalagi rasakan itu mungkin Prakarta dari saya. Mudah-mudahan bisa menjawab beberapa yang ditanyakan. Iya. Tapi nanti ada lagi pertanyaan apa ya? Baik. Terima kasih Dr. Kuswandono. Kalau boleh saya simpulkan bahwa nilai diri itu tidak pernah hanya berakhir karena suatu jabatan itu berakhir, betul ya dok? Jadi pengalaman dan kebijaksanaan itu justru semakin matang pada usia ini, gitu ya? Betul ya dok ya? Baik. Terima kasih Dr. Kuswandono untuk yang kedua. Saya lakukan dengan tulisan buku-buku. Oh iya. Jadi buku-buku itu adalah bagaimana saya mengatur otak saya. Iya. Kalau bagian suaranya bagus ya menyanyi. Menyanyi. Dan itu bagus sekali. Iya. Kalau
di dalam psikologi neuropsikologi itu kalau untuk membuat endorfin keluar nyanyi pertama senyum. Iya. Jadi kalau saya nulis iya betul, luar biasa. Makanya perjalanan berdua ini awal muda semua ya dok. Dokter, saya mau nanya ini kan perjalanan menulis sekian banyak judul buku ya dok. Biasanya inspirasi itu keluar saat apa dok? Saat malam mau tidur atau pagi baru tidur dok? Saat di kamar mandi. Saat di kamar mandi ternyata Bapak Ibu. Jadi ketika kita di kamar mandi silakan merenung. Karena ternyata dari pengalaman Dr. Kuswandono bisa menuliskan buku sekian banyak judul itu ketika di kamar mandi terinspirasinya. Baik, terima kasih Dr. Kus. Kemudian saya menuju ke Dr. Siap. Ada pertanyaan Dokter untuk pensiunnya, Dokter. Banyak orang menganggap ya bahwa pensiun itu adalah masa kehilangan aktivitas dan merasa tidak lagi dibutuhkan. Sebetulnya bagaimana sih cara pandang yang sehat tentang masa pensiun? Tadi sudah diulas sama Dokter Kuswandono ya dok, ya mungkin yang selama ini dokter jalani itu seperti apa dokter? Nah baik, terima kasih. Jadi masa pensiun itu bukan akhir dari semua, dari segala-galanya. Memang kita masa pensiun itu selesai dalam bentuk formal ya, dari kehidupan misalnya sebagai abdi negara, sebagai ASN ya. Tapi kita masih tetap bisa menyumbangkan kemampuan kita ya, terutama di bidang kesehatan ya, dengan mungkin ada membantu di kegiatan-kegiatan di masyarakat ya, kegiatan puskesmas mungkin ya, jadi kader atau menjadi penyambung lidah dari puskesmas ya, bisa seperti itu. Kemudian untuk aktivitas rutin ya kita tetap laksanakan ya, malah kita tingkatkan ya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kegiatan fisik ya. Jadi mungkin yang dulunya nggak pernah aktivitas tapi setelah pensiun dibalik ya, bukan pensiun semua habis segala-galanya, pekerjaan ya rutin kita sehari-hari dulu sebagai abdi negara, lalu begitu selesai pengabdian selesai kegiatan juga stop ya. Wah itu keliru besar justru ya. Jadi kalau bilang wis tuwek wis ojo macam-macam ya itu keliru justru ya. Jadi saya pribadi ya memang saya sejak muda ya, sejak SD mungkin masih sedikit-sedikit ya, dulu saya kurus sekali kecil, kelas 5 SD umur 11 berat saya cuma 24 kilo ya, kecil sekali ya. Untuk berdiri lama upacara saya nggak kuat, mau semaput dulu ya. Kemudian SMP saya kegiatan ekstra saya berenang ya. Iya. Berenang udah jarang ya. Kemudian SMA atletik. Ya. Ya lari gitu ya. Ya lempar-lempar segala macam ya. Kemudian kuliah saya ikut karate. Ya. Kemudian setelah lulus karate saya lanjutkan, dan waktu SMA dulu juga ada angkat beban sedikit-sedikit ya. Ya. Lalu waktu kuliah juga begitu. Jadi memang sejak awal saya suka olahraga ya. Kemudian setelah pensiun ini justru saya ikut nge-gym. Iya. Karena mulai umur 30 tahun ya, kita mengalami penyusutan otot ya. Setiap tahun susut sekitar 100% ya. Kalau sekarang
umur 60 susu 30%. Kalau berat badan kita tadinya 50 dikurangi aja tinggal berapa itu. Ya. Nah, itu justru harus ya yang tadinya nggak pernah gerak justru harus aktif kembali untuk olahraga gitu ya. Karena dengan tadi adanya penyusutan otot tadi ya, kan berat badan kita kurang, otot kita kurang, untuk bergerak susah ya, akhirnya kita nggak bisa mandiri ya, semua segala macam butuh bantuan orang lain gitu, ya. Nah, kita juga tadi salah satu tujuan kita adalah tujuan kita adalah tetap bisa hidup mandiri ya. Nah, jadi aktivitas ya tadi, aktivitas fisik, aktivitas sosial tetap bisa kita lakukan ya, terjun di gerakan-gerakan masyarakat ya di bidang sosial ya, pokoknya segala macam bisa kita partisipasi ya. Pokoknya jangan kita setelah pensiun kita diem ngerem di rumah meneng ngapa-ngapain, waduh wis aktivitas fisiknya enggak. Kalau diem aja itu kan nama pikiran melayang-layang macam-macam pikiran kita ya, pikiran negatif ya, akhirnya stres. Iya. Merasa tua nggak berguna ya, padahal masih bisa dipergunakan ya. Syukur-syukur kalau masih ada kesempatan untuk berkarya ya, kayak Pak Kus walaupun sudah senior ya, tapi masih terus berkarya dengan hasil luar biasa, nulis buku macam-macam judul ya, bermacam-macam tema ya. Ini sangat membantu ya, terutama untuk otak kita supaya tidak pikun ya. Jadi otak kita terus dipakai ya untuk nulis segala macam. Kalau kita masih bisa praktek, kita praktek, kita masih bisa kerja, kita kerja, otak kita terus kita pakai sehingga kita terus bisa mandiri ya, bisa bersosialisasi ya, kita bisa kumpul-kumpul ya seperti sekarang ini ya, dan kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kita ya. Mungkin itu bisa saya tambahkan. Terima kasih Dokter Rai. Kalau boleh saya simpulkan adalah kuncinya tetap aktif secara fisik, mental, dan sosial gitu ya Dokter. Baik, jadi fase pensiun itu adalah fase menikmati hasil kerja panjang gitu ya, sekaligus membangun kualitas hidup yang lebih baik. Yang dulunya nggak sempat olahraga, sekarang bisa olahraga seperti itu ya Dokter. Baik, terima kasih Dokter. Berkenan ada pertanyaan lagi ya? Oh ya, baik. Oh ya, monggo. Saya ingin memberikan tips terutama Bapak Ibu yang masih posisi suami istri. Ya. Karena ini yang seringkali menjadi kendala di dalam komunikasi. Perlu diketahui bahwa setiap orang mempunyai bahasa cinta, love language, bahasa kasih sayang. Setiap orang punya 5 love language, 5 bahasa di otak ini. Jadi 5 ini hanya kelimanya itu kadarnya berbeda. Ya. Tetap satu orang punya 5, tapi kadarnya berbeda-beda. Ya. Dan kadar itu dipengaruhi oleh situasi, kondisi genetik, dan situasi, kondisi, dan literasi pendidikan. Apa love language itu? Yang pertama itu namanya physical touch. Jadi seseorang itu merasa disayang kalau diraba. Apakah itu kepala dielus-elus, apa tangan diremas, tapi jangan keras-keras, tapi bau dicium kening, itu semua adalah bentuk kasih sayang. Dan itu physical touch. Yang kedua adalah words affirmation. Words affirmation itu kata-kata yang menyejukkan. Sayang, gitu kan. Manggil istrinya, gimana kabarnya sayang, mana enak.
Iya. Ya apa kabarin dong lah. Jadi kasih sayang ini penting. Yang ketiga adalah gift. Jadi pemberian hadiah. Pemberian hadiah ini tidak harus berlian itu enggak. Harus tulus. Dan ketulusan itu ditunjukkan dengan cara pemberiannya. Apakah pada saat ulang tahun, apakah pada saat pertama kali bertemu, ya pada saat pernikahan dan sebagainya. Ketulusan itu akan membawa rasa kasih sayang. Yang keempat itu adalah waktu yang bermanfaat. Jadi time yang bermanfaat, ya. Waktu yang bermanfaat. Quality time, ya. Quality time ini harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian kalau mau membina rumah tangga dengan baik. Karena ada waktu-waktu di mana suami atau istri ingin mengutarakan sesuatu secara intens. Biasanya di ruang makan, tapi susah. Istri mau ngomong, suaminya main game. Susah. Ada satu tempat yang bagus, ada situasi komunikasi yang bagus di dalam quality time itu yang disebut komunikasi pillow communication, komunikasi bantal. Jadi itu di saat mau tidur, kalau sudah tidur sudah bisa. Ya sebelum tidur itu waktu yang sangat terbuka, sangat betul-betul bisa memasukkan apa-apa yang diinginkan. Dan terakhir adalah services. Jadi seseorang itu merasa dia memberikan kasih sayang dengan mengerjakan sesuatu. Apakah masak, tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian, di dalam 5 ini bisa menimbulkan masalah di rumah tangga. Salah satu contoh, apabila ibu itu tipenya physical touch, sang ayah suami itu adalah services. Jadi suatu ketika si istri kehujanan, kedinginan, kesakitan, kedinginan gigi, kami datang. Saya begitu pusing, ya wes satu paracetamol sih. Padahal si istri bilang, apa tuh obat itu? Perlu anak ini. Jadi itu bisa jadi masalah. Itu jadi masalah. Apa pelayan beli obat? Aku juga perlu anak. Orang omong gitu kan. Itu satu hal yang perlu kita pahami. Dan yang penting apa? Yaitu adanya transparansi di dalam komunikasi. Transparansi di dalam komunikasi. Ada cerita kan? Ada kakek nenek merayakan 50 tahun pernikahan. Ketika dia pesan ikan, maka yang suaminya langsung memotong kepala diberikan ke istri. Dia sendiri buntut ekor. Lalu nangis istri. Berapa puluh tahun saya mesti dikasih kepala ikan, padahal saya itu tidak suka. Jadi suami bilang, loh saya ini berkorban juga, saya tidak suka ekor. Paham maksudnya ya? Karena tidak ada transparansi suami. Jadi itu menggentek bagi teman-teman supaya langgeng hubungan suami istri. Mungkin itu terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ruswandono. Kalau boleh saya ini dok, tadi yang dokter sampaikan tuh luar biasa tips. Saya rasa bukan hanya untuk lansia atau purna aja ya, bagi teman-teman atau kita yang masih aktif dan masih masa subur juga sangat penting gitu. Mengingat sekarang ini di era zaman sekarang banyak sekali fenomena di luar sana. Ketika rumah tangga tidak ada transparansi, dijaga kayak gitu kan. Itulah dokter ya. Semoga kita semuanya bahagia sampai tua ya Bapak Ibu ya. Amin dan berkati.
Dokter, kalau boleh saya menyampaikan, banyak sekali sekarang ini lansia yang sebenarnya sakit itu berarti bukan karena penyakit, dokter ya. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan, karena kesepian itu tadi, dokter ya. Jadi karena numpuk akhirnya bisa sakit fisik seperti itu, dok. Ya bisa memang karena sakit. Iya. Bisa memang triggernya itu, penyebabnya itu adalah psikis. Psikis, ya. Ya. Tapi juga bisa oleh karena itu tadi di Kemenkes menganjurkan untuk smart tadi itu. Iya. Ya, dengan screening Screening, iya, dok. isu seimbang. Iya. Dan sebagainya. Baik, terima kasih Dokter Kuswandono. Mohon izin Dokter Dia masih berkenan ya? Saya ada pertanyaan lagi. Dokter, tadi sudah dijelaskan banyak terkait dengan kesehatan mental pada lansia gitu ya. Selain pada kesehatan fisik, ternyata salah satunya adalah tetap bersosialisasi, ikut komunitas dan mengembangkan hobi itu ternyata menjadi tips yang jitu untuk menjaga kesehatan dan awet muda gitu ya Bapak Ibu ya. Yang mau saya tanyakan, ketika usia tidak lagi muda dokter, apakah masih mungkin memiliki mimpi dan tujuan? Tadi dokterku sudah menjelaskan bahwa meskipun sudah purna, sudah lanjut usia, tetaplah harus punya impian, punya harapan gitu. Jangan tergantung sama anak, jangan merasa aku sudah gak berguna seperti itu, dok. Mungkin ada tips bagaimana cara membangkitkan hal itu, karena saya rasa tidak mudah dokter itu. Apalagi di lingkungan masyarakat kita yang notabene tidak semuanya masyarakat kita ini dari segi literasi dan ya pendidikan menengah ke atas, karena banyak juga terutama di kaum lansia, bukan pensiun saya bilang, jadi lansia yang merasa sudah sudah sepuh gitu ya, dia merasa sudah nggak berguna. Saya ini ya wis nek ngomong cucu kan gitu akhirnya dokter menggodok tipsnya bagaimana dok supaya tetap terjaga semangatnya seperti itu. Ya, yang pertama kalau dari diantara suami istri masih lengkap ya, istrinya masih ada atau suaminya masih ada ya, berilah support kepada pasangan ya, sehingga yang tadinya mulai loyo ada support ya, muncul kembali motivasi ya untuk terus punya harapan gitu ya. Jadi jangan karena sudah tua, sudah merasa tidak berguna, ya sudah, wis digluk gitu, jadi nggak bisa kegiatan apa-apa. Ya, jadi ya kalau punya hobi, misalnya bercocok tanam, berkebun kecil-kecilan, atau membuat suatu kerajinan, ya, atau memelihara hewan, ya, coba dikembangkan, ya. Syukur-syukur kalau dari hobinya itu bisa menghasilkan. Yang tadi kan ada finansial, ya. Jadi kita walaupun sudah lanjut usia, tapi kita masih bisa menghasilkan, ya. Nah itu perlu juga dikembangkan supaya punya semangat, ya, punya motivasi untuk tetap mandiri, ya. Jadi nggak menyerah pada keadaan, tapi mencoba, ya. Salah satunya ya harus punya motivasi, ya. Mungkin hal yang kecil lagi, mungkin ya sekarang zaman sudah maju, ya, zamannya HP, ya. Jadi orang tua biasanya gaptek, ya. Aku wis tuwek, wis nggak ngerti apa-apa, ya. Nah ini untuk orang tua yang anak-anaknya jauh, ya, seringkali mau komunikasi sulit, ya, kalau sang orang tua ini nggak bisa pakai HP, ya,
HP suara, lebih bagus lagi kalau bisa video call ya, bisa ketemu, bisa bicara, ketemu muka ya. Nah ini orang tua ini harus punya motivasi supaya tetap bisa komunikasi dengan anak-anak yang jauh ya. Nah ini bisa belajar ya, mempelajari sesuatu yang tadinya belum ada, yang tadinya nggak ada, menjadi ada kemampuan baru ya untuk komunikasi, sehingga untuk interaksi sosial baik dengan teman maupun anaknya ya juga tetap bisa dikembangkan ya. Juga ininya, otaknya tetap berkembang, tetap pakai ya, nggak dibiarkan menyusut ya sel-sel ya, untuk menghindari pikun tadi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dokter Ciam. Baiklah Bapak Ibu, saatnya kita interaksi dengan audiens. Mohon izin kami buka 2 pertanyaan untuk Purna ya. Kemudian dari karyawan kami juga buka 1 pertanyaan. Kami awali dulu dari Bapak Ibu senior Purna tugas. Monggo silakan kalau ada yang ditanyakan. Mas Agada boleh pakai mic yang di bawah ya. Ya, yang mungkin sekarang saya beranjak menjadi senior dari teman-teman sekarang, banyak anak muda-muda dokter. Bagaimana tipsnya biar kita itu bisa ngomong anak-anak istilahnya junior kita, biar kita itu diteladani, apa ya, mereka nurut sama kita itu bagaimana tipsnya dokter? Karena susah banget itu saya pasti. Bagaimana tipsnya biar mereka itu manut sama kita, ya susah ngatur anak muda sekarang. Bagaimana kita harus menghadapi mereka, mengajak mereka untuk ini tidak sesuai dengan aturan yang ada, misalnya seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, saya coba untuk menjelaskan ya. Jadi yang pertama dulu diri kita dulu ya, diri kita benahi. Apakah kita sudah bermain sesuai aturan ya, aturan kita ya. Kalau kita sudah melaksanakan ya, jadi tidak ada celah untuk kita dibalik ya. Ya, misalnya kita sendiri nggak memberikan contoh yang baik ya, tapi kita sendiri menasehati orang ya. Nah nanti tinggal dibalik sama dia, ya sampai sendiri kayak ngono, gimana aku mau ngikuti ya, ya gitu ya. Kita dulu ya melakukan sesuatu sesuai aturan. Nah berilah contoh baik secara perbuatan maupun secara omongan ya. Dan jangan bosan-bosan ya untuk terus membimbing ya, memotivasi mereka untuk bekerja ya, sesuai dengan aturan yang ada ya, sehingga kita bimbing, kita motivasi ya, sehingga lama-lama mereka akan turut ya, mengikuti apa yang kita sampaikan ya. Dan jangan merasa jemu ya untuk lanjut melakukan sesuatu yang rutin ya, karena itu apalagi kalau sudah watak seseorang agak sulit untuk merubahnya, jadi perlu waktu dan ketelatenan ya kita ya. Mungkin Pak Kus bisa menambahkan. Jadi begini, yang pertama setuju saya bahwa kita harus layak dari panutan dulu. Bagaimana mungkin kita meminta memberi peringatan, tapi kita sendiri tidak layak sebagai panutan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sesungguhnya kalau kita memberi nasihat, itu bukan berarti kita berhak untuk merubah. Karena semua itu membutuhkan hidayah. Hidayah Allah. Kita ini hanya ingin diminta untuk memberikan peringatan, saling menasihati. Itu yang kita tentukan. Dan di dalam Al-Quran itu ada 3 hal
yang diminta untuk saling nasihat-menasihati, yaitu tentang kebenaran, tentang kesabaran, dan ketiga tentang kasih sayang. Jadi tunjukkanlah itu semua pada mereka, dan jangan segera yang ketiga, jangan menghakimi. Belum besok ada jadi oposisi, nah itu tidak boleh. Itu menghakimi. Jadi kita harus menunjukkan yang benar tuh gini. Tapi apakah berubah atau tidak, ikutilah dengan doa. Karena itu membutuhkan hidayah Allah. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih. Sorry. Baik, terima kasih. Dokter, sedikit ya, sebetulnya disampaikan sama Bu Herlis itu saya rasa mewakili dari banyak hati gitu dokter ya, terutama di era sekarang di mana kita menghadapi Gen Z gitu ya. Karena memang kita kadang juga agak kesulitan sebetulnya tips apa gitu, karena kalau dulu itu dokter misalkan dikasih tahu ini nggak boleh, tidak sesuai koridornya, seperti itu kan. Ketika kita sudah memberikan contoh, kita berikan teladan, maka mereka akan ikut gitu. Tapi ternyata memang ada, kalau saya merasa juga sih di era sekarang seperti tantangan mungkin dokter ya. Jadi memang dari generasi ke generasi itu mungkin apa beda cara perlakuan atau bagaimana gitu dokter ya. Tetapi kalau boleh saya simpulkan dari Dokter Prayit dan Dokter Kuswandono, jadi bagaimana cara kita untuk bisa merubah perilaku seseorang adalah kita menjadi role model gitu ya. Kita menjadi contoh bagi mereka dan mungkin bisa berulang-ulang disampaikan gitu dokter ya, untuk perubahan perilaku seperti itu. Ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dokter? Ya, barangkali juga seseorang mungkin lebih manut ke orang tertentu, ya itu yang bisa kita pakai ya. Mungkin dia sudah kayaknya dia cocok sama ini. Nah, orang itulah yang kita minta bantuannya untuk merubah, ya teman kita, junior kita untuk bisa berubah ya. Ya jadi tiap orang mungkin punya fansnya sendiri-sendiri. Nah, fans itu yang kita pakai untuk membantu kita. Oh, ya. Ya. Berarti memang kembali lagi kita tidak bisa melakukan apapun itu sendiri, harus ada keterlibatan dan juga kerjasama dari yang lain. Tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu sudah selesai? Ya, monggo. Jadi begini, eranya berubah. Era sekarang itu, era AI itu, era Google, Google dan sebagainya itu kita berubah. Artinya apa? Kalau kita meminta sesuatu harus ada reasoning yang jelas. Kenapa sih kamu harus begini? Kenapa sih harus begini? Untuk bisa begitu kita harus belajar. Jadi tidak semudah dari dulu memang. Kalau dulu memang zamannya kekerasan karisma. Kalau sekarang nggak bisa, harus dengan akal. Jadi ini loh sekali, ini loh sebenarnya. Mungkin itu juga salah satu cara untuk. Ya, baik. Sudah cukup, dokter? Tidak ada tambahan lagi? Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, keriput di wajah bukan tanda kelemahan. Itu adalah peta perjalanan panjang kehidupan. Tangan yang mulai gemetar pernah menjadi tangan yang kuat menopang banyak orang. Hari ini, mari kita berjanji pada diri kita sendiri untuk tetap sehat, untuk tetap bersyukur, dan juga untuk tetap merasa berharga. Karena masa pensiun bukan tentang berhenti, tetapi tentang menikmati hasil perjuangan dengan hati yang damai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas pengabdian yang tidak ternilai. Terima kasih Dr. Kuswandono dan Dr. Prayit. Mohon doanya kami bisa meneladani apa yang sampun penjenengan jalani selama ini, sudah penjenengan berikan, terutama untuk puskesmas eksotik kita tercinta ini. Tanpa ada penjenengan semuanya yang ada di sini
tidak pernah ada kita di sini. Betul ya teman-teman? Mohon aplaus untuk kita semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa-apa yang sudah kita rangkai acara mulai awal sampai dengan siang hari ini bisa membawa berkah barokah untuk kita semuanya, untuk saya, penjenengan dan keluarga, dan terutama untuk Puskesmas Sumberpucung. Terima kasih Dokter Rahma sudah memfasilitasi kita semuanya, dan kita semoga nanti bisa bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Ya. Baik, saya Farida, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.